Barusan ada kabar terkait mengenai penarikan bansos saldo PKH di KKS salah satu bank penyalur senilai Rp975.000. Nah, apakah dengan adanya berita atau laporan tersebut kira-kira KPM yang lain ini sudah boleh mengecek kartunya atau belum ya? Nah, jadi sebelum Anda mengecek kartu KKS Anda, silakan simak video ini sampai habis agar tidak kecewa. Nah, bagaimana kabarnya untuk status terkini periode tahap 2 PKH atau BPNT di SIG-NG? Apakah sudah ada updatean terbaru dan bagaimana terkait nama-nama KPM yang kemarin masuk survei atau sudah disurvei maupun yang tidak disurvei? Apakah sudah ada status keterangannya di SIG-NG? Nanti akan kita bahas ya. Namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Hari ini ada yang mengabarkan, bahkan sejak kemarin ya, terkait adanya saldo penarikan bantuan sosial, bantuan program Keluarga Harapan di KKS salah satu bank penyalur. Nah, ini yang dilaporkan adalah saldo PKH dan hari ini saldo PKH yang dilaporkan ditransaksikan adalah senilai atau sebesar Rp975.000. Nah, kira-kira itu untuk komponen apa dan untuk tahap berapa ini kira-kira? Apakah para KPM yang lain ini sudah boleh mengecek atau belum ya? Nanti akan kita bahas. Jadi sebelum Anda mengecek kartu KKS, silakan simak video ini ya, untuk menjadi panduan, untuk menjadi acuan apakah boleh mengecek sekarang atau tidak ya. Dan untuk para KPM yang kemarin sudah disurvei DTSEN ya di rumahnya dan juga yang mungkin tidak masuk data survei, nah apakah sudah ada keterangan yang terupdate terkini di SIG-NG? Nanti akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa kita sudah hampir di akhir bulan April ya. Ini sekarang sudah tanggal 23 dan ini pastinya banyak di antara sobat YouTube semuanya ini yang sangat menunggu terkait mengenai kabar untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 2 alokasi bulan April, Mei, Juni 2025. Nah, bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025 alhamdulillah sudah tersalurkan ya sejak bulan Maret atau mungkin ada yang cair di bulan Februari ya. Selamat bagi yang sudah cair, bagi yang tidak cair ya. Ini ada beberapa kemungkinan ya, bisa saja karena sudah tidak layak, sudah off bansosnya. Ada juga yang mungkin masuk susulan kemarin ya. Nah, apakah masih ada harapan susulan di tahap 1 yang belum cair kemarin? Nah, jadi di minggu ini ya, di minggu ini setelah kita ditugaskan untuk mensurvei data tunggal sosial ekonomi nasional kemarin ya, sejak bulan Maret hingga sampai tanggal 20 April kemarin, yaitu terakhir ya tanggal 20 April. Nah, kenapa kok terakhir? Karena prelis ya nama-nama KPM baik yang sudah dapat bansos maupun yang belum, itu yang masuk data survei ya,
itu sudah ditarik ke pusat. Jadi hasilnya itu nanti akan di-ranking ya oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk dinilai tingkat perekonomian, mulai dari desil 1, desil 2, desil 3, hingga seterusnya. Nah, jadi hasil survei yang dilakukan pendamping itu, yang meranking, yang menilai adalah BPS. Jadi bukan pendamping ya. Jadi yang menentukan nanti dapat tidaknya bantuan, ya dari BPS. Kalau masuk ranking 1 atau mungkin desil 1, desil 2, ya itu kemungkinan besar masih dapat bantuan seperti PKH dan BPNT. Tapi kalau desilnya itu sudah tinggi, misal desil 5, 6, 7, 8, bahkan seterusnya di atasnya, nah, kemungkinan ya sangat memungkinkan bantuannya itu nanti akan di-off-kan. Jadi tidak cair lagi ya, nggak dikasih bansos lagi ya. Nah, penilaiannya ya sesuai dengan kondisi yang ada di rumah Anda ya. Kondisi sosial ekonomi Anda. Jadi jawaban Anda yang kemarin disurvei itu yaitu nanti sesuai dengan hasil perankingannya ya. Nah, semoga saja semuanya bisa jujur ya ketika menjawab survei kemarin ya, agar bantuannya itu kedepannya bisa lebih tepat sasaran ya. Nah, bagi yang mungkin nanti lolos survei, artinya itu sudah disurvei tetapi bantuannya masih lanjut ya di tahap 2 dan seterusnya. Nah, ini juga harus bersiap-siap ya. Jangan enak-enakan dulu ya, walaupun nanti lolos untuk di tahap 2 dan seterusnya masih cair. Nah, tapi kalau untuk golongan KPM yang usianya masih produktif, masih kuat bekerja, itu nanti masih ada seleksi untuk diusulkan bantuan pemberdayaan. Nah, jadi saat ini memang Kementerian Sosial sedang gencar-gencarnya untuk gimana caranya KPM itu bisa berdaya, apalagi yang usianya muda. Jadi nggak terus-terusan dapat bansos. Dan juga nanti kita menunggu aturan juga untuk penerima bantuan yang maksimal itu dibatasi 5 tahun. Jadi yang sudah lama sekali mendapatkan bantuan, bahkan mungkin 10 tahun lebih, itu ada loh ya. Karena PKH itu ada mulai 2007. Nah, ini harus siap-siap dan harus lebih legowo. Masa sudah lama sekali dapat bantuan, itu sampai saat ini belum bisa move on. Pengen terus dapat seumur hidup. Nggak boleh ya. Kalau seperti itu, bisa-bisa mungkin tetangga Anda, orang-orang di sekitar Anda itu akan memandang negatif terhadap Anda karena sudah ketergantungan terhadap bantuan ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Karena kalau ketergantungan terhadap bansos ya berarti itu akan ketergantungan terhadap kemiskinan ya, nyaman terhadap kemiskinan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, Sobat YouTube, jadi untuk tahap 2 nanti ya, itu nanti pencairannya itu nggak semuanya itu akan cair 100% bagi yang sudah cair di tahap 1. Jadi dari hasil survei DTSEN kemarin, itu nanti menyeleksi ya KPM mana saja yang masih cair, yang masih layak, dan tidak layak berarti ya nggak dicairkan lagi. Ya, jadi siap-siap saja dan harus legowo ya, nanti di tahap 2. Nah, untuk tanda-tanda pencairannya, itu kan biasanya kita bisa mengupdate-nya melalui SIG-NG. Ya, kemarin tahap 1 di SIG-NG itu Januari hingga Maret 2025 sudah update ya. Jadi kita tinggal menunggu periode untuk April hingga Juni 2025 di SIG-NG. Nah, nanti biasanya itu dimulai dari penentuan evaluasi KPM ya. Kemudian final closing, setelah itu periodenya nanti akan muncul di setiap nama-nama KPM di SIG-NG ya. Kemudian disusul dengan proses cek rekening, rekening berhasil, kemudian SPM sampai dengan SI ya. Kemudian kalau sudah disalurkan itu nanti akan terupdate lagi menjadi sudah transaksi atau sudah tersalurkan. Nah, dan hingga sampai hari ini setelah survei DTSEN selesai sejak minggu yang lalu, nah
Ini kami masih mendapatkan tugas yang namanya itu rekonsiliasi ya, ya sejenis rekonsiliasi ya seperti itu. Jadi untuk memonef ya, monitoring evaluasi, mencari KPM yang tahap 1 kemarin sudah masuk data bayar, akan tetapi tidak mentransaksikan atau mencairkan bantuannya. Nah, itu kami para pendamping dikasih tugas seperti itu untuk mendatangi KPM tersebut. Kalau KPM mungkin tidak transaksi karena sudah meninggal, yaitu nanti akan dilaporkan meninggal. Kalau KPM-nya mungkin pergi keluar kota, kalau yang lewat pos kan nggak bisa ya kalau keluar kota. Nah, itu juga akan dilaporkan sesuai dengan kenyataannya, seperti itu. Nah, jadi setelah tugas itu selesai, ya nanti pasti saat ini sedang diproses ya untuk persiapan penyaluran bantuan PKH maupun BPNT tahap 2. Beberapa waktu yang lalu itu sudah dibocorkan oleh Menteri Sosial, penyaluran tahap 2 itu paling cepat bulan Mei dan paling lambat bulan Juni. Ya, jadi itu. Dan untuk saat ini yang ada di media sosial terkait laporan transaksi bansos PKH, ya, saldo PKH yang masuk di KKS, yakni KKS BSI ini ya, yang sudah mengabarkan banyak yang cair di KKS ya. Hari ini juga ada itu ya 975. Kalau saldo PK 975 itu berarti punya komponen lansia Rp600.000 plus 1 anak SMP 375. Jadi totalnya Rp975.000. Nah, akan tetapi itu dipastikan adalah PKH susulan atau PKH validasi mungkin ya. Bagi yang tahap 1 kemarin itu belum cair atau mungkin baru dapat PKH karena sebelumnya hanya dapat BPNT. Nah, itu mereka adalah PKH susulan untuk tahap 1. Jadi bukan saldo PKH tahap 2. Nah ya, jadi kalau mendengar berita-berita seperti itu, tolong jangan ke ATM dulu ya. Tolong stop untuk ke ATM atau ke agen dulu ya. Jadi disimpan dulu KKS-nya ya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk mengecek. Karena tahap 2, tanda-tanda untuk periodenya belum muncul di ZigNG. Jadi jangan dicek dulu. Pasti 0 saldonya ya, karena tahap 2 belum ada tanda-tanda untuk persiapan penyalurannya. Ya, semoga saja bisa cepatnya ya. Dan demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.